Mereka bilang cinta mampu menaklukkan segalanya. Tapi bagaimana jika cinta diuji oleh waktu, tekanan keluarga, dan ketiadaan keturunan yang diidamkan banyak orang? Nada menikah karena cinta, yakin bahwa kebahagiaan akan menyusul. Namun hidup berkata lain. Cinta yang dulunya hangat berubah dingin, dan ia ditinggalkan hanya karena belum bisa menjadi seorang ibu. Tapi dari luka yang dalam, tumbuh kekuatan yang mengubah takdirnya. Ini adalah kisah tentang jatuh, kehilangan, dan bangkit dalam versi paling manusiawi dan menggetarkan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, terima kasih sudah mampir ke channel Berkisah. Sebelum kita mulai, mohon keikhlasannya untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, kelancaran rejeki dan keberkahan. Mari kita mulai ceritanya. Malam itu, angin berembus lembut membelai dedaunan yang berguguran di halaman rumah. Nada duduk sendiri di bangku taman kecil di depan rumah mertuanya, mengenang malam pertama ia dan Reza menyatukan cinta dalam ikatan suci. Reza, lelaki yang sejak awal memperlakukannya seperti ratu. Ia selalu bilang bahwa cinta mereka adalah takdir yang diberkati semesta. Namun, siapa sangka, takdir itu mulai terasa seperti kutukan ketika 3 tahun berlalu tanpa satupun tanda kehidupan kecil di dalam rahim Nada. Di awal, Reza begitu sabar, selalu menggenggam tangannya setiap kali mereka keluar dari klinik kesuburan dengan hasil yang nihil. Tapi seiring waktu, pelukan itu berubah menjadi diam. Genggaman itu berubah menjadi jarak. Nada mulai merasakan dinding tak kasat mata tumbuh di antara mereka. Mertua Nada adalah wanita kuat. Namun dalam kekuatannya tersembunyi ekspektasi besar yang diam-diam mengikis perasaan menantunya. Kamu harus lebih sering puasa Daud, biar cepat diberi keturunan, ucapnya suatu malam, saat hanya mereka berdua di dapur. Nada hanya mengangguk, menahan perih yang mencuat di dadanya. Ia bukan tidak berdoa, bukan tidak berusaha. Segala ikhtiar telah ia jalani, dari pengobatan medis hingga ramuan tradisional yang rasanya seperti ampas kopi basi. Tapi tetap saja, garis dua itu tak kunjung datang. Ketika teman-teman sebayanya sibuk mengurus anak-anak mereka, Nada hanya bisa menyibukkan diri dengan tanaman di halaman rumah. Ia menanam mawar, melati, bahkan lavender, berharap satu di antara mereka bisa menjadi simbol kesuburan yang ia dambakan. Titik balik terjadi saat Nada menemukan pesan di ponsel Reza. "Sayang, aku yakin kamu bisa kasih aku anak," bunyinya. Detak jantungnya serasa berhenti. Ia tahu itu bukan pesannya. Jari-jarinya gemetar saat membuka percakapan itu. Ternyata Reza telah menjalin hubungan dengan rekan kerjanya, seorang wanita muda yang baru bergabung di kantor sebagai staf marketing. Tak perlu waktu lama bagi Reza untuk mengakui semuanya. Di malam yang sama, Nada duduk di ruang tamu sambil memeluk bantal, menanti penjelasan. Reza akhirnya bicara. Namun bukan untuk meminta maaf. "Aku lelah, Nat. Aku butuh keluarga, keturunan. Bukan cuma rumah sunyi dan doa yang tak terkabul," katanya, menunduk. Kata-kata itu menghujam lebih dalam dari pisau manapun yang pernah ia bayangkan. Perceraian itu tidak datang dalam ledakan, tapi dalam kesunyian yang menyesakkan. Prosesnya berlangsung cepat, seperti luka yang disayat dalam sekali goresan. Satu pagi yang mendung, Nada menandatangani berkas itu. Tinta hitam di atas kertas putih terasa seperti akhir dari segalanya. Ia meninggalkan rumah itu hanya dengan satu koper dan sekotak kecil kenangan. Di dalamnya, ada surat cinta pertama dari Reza, foto pernikahan mereka, dan tes pack pertama yang dulu sempat membuatnya berharap. Semua itu kini hanya sisa-sisa masa lalu. Tapi dari serpihan itu, lahirlah tekad baru. Nada tahu bahwa hidupnya belum berakhir. Ia hanya harus memulai kembali, meski dari titik paling gelap sekalipun. Setelah bercerai, Nada memutuskan untuk pindah ke kota kecil tempat ibunya tinggal. Ia butuh jeda dari ingatan, dari bayang-bayang Reza, dan dari tuntutan sosial yang terus-menerus menghakimi perempuan karena tidak mampu memberi keturunan. Ibunya menyambutnya dengan pelukan hangat dan tanpa tanya. Hanya air mata yang berbicara malam itu. Di kota kecil itu,
Nada mulai mencari dirinya yang sempat hilang. Ia mulai mengajar di sebuah sekolah dasar swasta, mengisi hari-harinya dengan tawa anak-anak yang polos dan penuh semangat. Ironis, pikirnya, ia yang tak bisa memiliki anak, justru kini dikelilingi oleh mereka setiap hari. Tapi justru dari tawa anak-anak itulah, Nada menemukan kebahagiaan yang baru, tanpa syarat, tanpa tekanan. Namun luka batin tidak sembuh secepat senyum di wajah. Setiap malam, Nada masih menangis dalam diam. Kadang ia memandangi langit-langit kamar, bertanya pada Tuhan, apakah aku kurang layak menjadi seorang ibu? Ia mempertanyakan harga dirinya sebagai wanita. Ia merasa rusak, tak sempurna, seolah menjadi wanita yang gagal. Tapi setiap kali keraguan menghampiri, ibunya selalu hadir dengan keteguhan yang menguatkan. Anak itu anugerah, bukan syarat kebahagiaan. Hidupmu tetap berharga, Da, ujar ibunya suatu malam sambil menggenggam tangan Nada. Kata-kata itu tidak langsung menyembuhkan, tapi menjadi pijakan pertama menuju pemulihan. Hari demi hari berlalu. Di tengah rutinitasnya sebagai guru, Nada mulai menulis blog. Ia menuangkan semua perasaannya, luka, harapan, dan kisah hidupnya. Ia menulis dengan jujur dan tanpa topeng. Blog itu perlahan dikenal banyak orang. Banyak wanita yang juga mengalami nasib serupa menghubunginya. Mereka merasa terwakili oleh kata-kata Nada. Akhirnya, ada yang berani bicara jujur, tulis salah satu komentar. Nada terkejut. Ia tak pernah menyangka kisah pilunya bisa menjadi pelipur lara bagi orang lain. Untuk pertama kalinya sejak perceraian itu, Nada merasa hidupnya punya arti baru. Ia bukan hanya wanita yang dicerai karena belum punya anak, ia kini menjadi suara bagi mereka yang selama ini bungkam. Tak lama kemudian, sebuah penerbit menghubunginya. Mereka tertarik mengangkat kisah hidup Nada menjadi buku. Meski sempat ragu, Nada akhirnya menyetujui. Ia menulis kisah itu dalam bentuk memoir, menyelipkan setiap luka dengan pesan kekuatan dan harapan. Saat bukunya rilis, Nada tidak menyangka antusiasme pembaca begitu tinggi. Banyak wanita dari berbagai kota mengundangnya untuk berbicara dalam seminar atau komunitas perempuan. Di setiap kesempatan itu, Nada selalu mengingatkan satu hal, jangan ukur nilai dirimu dari apa yang belum kamu miliki. Ukurlah dari apa yang kamu perjuangkan. Kalimat itu menjadi mantra yang tak hanya menyelamatkan pembacanya, tapi juga dirinya sendiri. Satu hari, dalam sebuah seminar di Jakarta, Nada bertemu dengan seorang pria bernama Adrian. Ia seorang psikolog yang juga aktif dalam gerakan pemulihan trauma wanita. Pertemuan mereka tidak disengaja. Namun dari obrolan singkat itu, terjalin komunikasi yang perlahan menjadi lebih intens. Adrian bukan tipe pria yang banyak bicara, tapi setiap ucapannya penuh makna. Ia tidak pernah menanyakan masa lalu Nada, tidak juga memaksakan masa depan. Ia hanya hadir, mendengarkan, dan menerima. Itu saja sudah cukup untuk membuat hati Nada, yang telah lama membeku, perlahan mencair kembali. Perjalanan mereka tidak terburu-buru. Nada sudah terlalu paham bahwa cinta yang terburu-buru rentan menabrak tembok luka lama. Tapi dengan Adrian, semuanya terasa alami. Mereka berbagi kisah, tawa, bahkan air mata. Suatu malam, saat mereka duduk di sebuah kafe kecil, Adrian berkata, "Aku tidak tahu apakah hidup ini akan memberiku keturunan atau tidak. Tapi aku tahu, aku ingin menjalaninya bersamamu." Kalimat itu membuat air mata Nada mengalir. Bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya, ia merasa dicintai bukan karena potensi memberi, tapi karena siapa dirinya. Hari-hari bersama Adrian mengajarkan Nada tentang arti kesetaraan dalam hubungan. Tak ada lagi rasa inferior karena tak bisa melahirkan. Sebaliknya, mereka berdua menumbuhkan satu sama lain dalam cinta yang lapang. Adrian mengajak Nada untuk bergabung dalam program rehabilitasi trauma anak-anak korban kekerasan. Di sana, Nada bertemu dengan sosok kecil bernama Nara, seorang gadis berusia 7 tahun yang kehilangan kedua orang tuanya dalam kecelakaan. Nara pendiam, takut disentuh, dan selalu menatap dengan mata yang penuh luka. Namun entah kenapa, ia begitu dekat dengan Nada. Perlahan tapi pasti, Nada menjadi tempat pulang bagi Nara.
Seakan Tuhan menunjukkan bahwa ada lebih dari satu cara menjadi ibu di dunia ini. Di tengah ikatan emosional itu, pihak Yayasan Rehabilitasi menawarkan kesempatan adopsi kepada Nada dan Adrian. Sebuah keputusan besar yang membuat Nada terdiam cukup lama. Ia takut berharap terlalu banyak lagi, takut mengecewakan hati yang baru saja pulih. Tapi Adrian menggenggam tangannya dan berkata, "Kita tidak harus sempurna untuk menjadi orang tua. Kita hanya perlu hadir." Kalimat itu meruntuhkan dinding terakhir di hati Nada. Mereka mengurus semua dokumen, menghadapi proses panjang dengan sabar. Hingga akhirnya, secara resmi, Nada menjadi ibu dari Nara. Di hari itu, ia menangis. Bukan karena luka, tapi karena syukur yang tak mampu diucapkan dengan kata-kata. Menjadi ibu dari Nara bukan perjalanan yang mudah. Trauma masa lalu Nara kadang muncul dalam bentuk kemarahan, ketakutan mendadak, atau malam-malam tanpa tidur. Tapi setiap kali Nara berteriak ketakutan di malam hari, Nada akan memeluknya erat sambil berbisik, "Mama di sini, Nak." Dan pelan-pelan, kata "Mama" yang awalnya asing, mulai terdengar dari bibir mungil Nara. Setiap ucapan itu menjadi anugerah yang tak ternilai. Dalam diam, Nada menyadari satu hal penting. Menjadi ibu bukanlah tentang melahirkan, tapi tentang mencintai tanpa syarat. Suatu hari, Nada melihat sebuah foto lama, foto pernikahannya dengan Reza. Ia menatap gambar itu lama, tapi kali ini tak ada lagi luka. Hanya ada rasa lega. Lega karena ia tak lagi terperangkap dalam definisi sempit tentang keluarga. Ia sudah membangun keluarganya sendiri, dengan cinta yang tak ditentukan oleh darah. Ia tidak membenci Reza. Justru, dalam hati kecilnya, ia mengirim doa. Semoga lelaki itu menemukan kedamaian seperti yang telah ia temukan. Karena hidup bukan tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang siapa yang bisa bangkit dan terus berjalan. Beberapa tahun kemudian, buku kedua Nada rilis. Kali ini, berisi kisah perjalanannya menjadi ibu dari seorang anak yang terluka. Buku itu menjadi bestseller, diulas media nasional, dan membawanya diundang ke berbagai acara talk show. Tapi Nada tetap sederhana. Ia tetap mengajar, tetap menyiram bunga di halaman rumah kecilnya, dan tetap memeluk Nara setiap malam. Popularitas tidak mengubahnya. Ia tahu bahwa esensi hidup bukanlah pengakuan, tapi kebermaknaan. Dan setiap kali ia menatap mata Nara yang kini mulai berbinar, ia tahu bahwa perjuangannya tidak sia-sia. Sebuah kejutan datang saat Nada mendapatkan pesan dari Reza. Setelah bertahun-tahun, akhirnya lelaki itu menghubunginya. Dalam pesan itu, Reza mengungkapkan penyesalan, sekaligus meminta maaf atas apa yang pernah ia lakukan. Ia bercerai dengan wanita yang dulu ia pilih, dan kini hidup sendiri. Pesan itu tidak membangkitkan amarah di hati Nada. Ia hanya tersenyum. Dalam jawabannya, Nada menulis, "Aku sudah memaafkanmu sejak lama. Semoga kamu juga menemukan kebahagiaanmu, meski bukan denganku." Dan dengan itu, ia benar-benar menutup bab lama dalam hidupnya. Nada dan Adrian memutuskan untuk menikah secara sederhana. Hanya dihadiri keluarga dekat dan beberapa sahabat, termasuk anak-anak dari komunitas tempat mereka mengabdi. Dalam pernikahan itu, Nara yang kini tumbuh ceria membawa cincin dengan wajah berseri. Nada berjalan di altar tanpa beban masa lalu. Di sana, di hadapan Tuhan dan saksi kehidupan, ia berjanji pada dirinya sendiri, tak akan pernah lagi mengukur kebahagiaan dari kekurangan, tapi dari keberanian untuk mencintai. Tahun-tahun berlalu. Nada terus menulis, mengajar, dan membimbing wanita-wanita yang datang padanya dengan luka serupa. Ia menjadi mentor, ibu, sahabat, dan pengingat bahwa hidup selalu memberi kesempatan kedua bagi mereka yang tidak menyerah. Buku-bukunya menjadi panduan spiritual dan emosional bagi ribuan wanita di Indonesia. Ia bukan lagi hanya perempuan yang dicerai karena tidak bisa punya anak, tapi sosok yang menyalakan cahaya dalam gelap. Di ulang tahun Nara yang ke-17, gadis itu berdiri di depan banyak tamu dan membaca puisi untuk ibunya. "Tak ada darah yang menyatukan kita, tapi cintamu lebih kuat dari darah manapun di dunia ini," katanya. Air mata menetes di pipi Nada. Ia memeluk Nara erat, dan dalam pelukan itu,
semua luka masa lalu sirna. Hari itu menjadi bukti bahwa cinta sejati tak pernah memerlukan bukti biologis. Ia hanya perlu hadir, tumbuh, dan bertahan. Kisah Nada adalah cermin bagi banyak wanita. Tentang bagaimana sebuah kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Tentang bagaimana cinta tidak selalu hadir dalam bentuk yang kita rancang. Ia hadir dalam bentuk-bentuk tak terduga, seperti anak yang tidak dilahirkan dari rahim kita, atau pasangan yang datang setelah luka lama. Nada mengajarkan bahwa ketika satu pintu tertutup, bukan berarti dunia ikut mengunci. Kadang, justru dari celah terkecil itulah cahaya datang. Dan hidup, sesakit apapun, tetap layak dijalani, selama ada cinta yang kita perjuangkan. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Semoga kisah ini bisa menginspirasi dan memberi motivasi bagi kita semua untuk terus berbuat baik. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar di bawah untuk berbagi pendapat atau pengalaman Anda. Sampai jumpa di video dengan kisah yang lebih menarik berikutnya.